hari ini, Bu Lili. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, itu teman-teman ya sudah disampaikan tadi. Di sini kita saling membantu untuk melengkapi naskah akademik. Cuma yang penting tidak lari dari sumber penyusunannya. Memang di PowerPoint itu sumber penyusunan kurikulum. Jadi kita seolah-olah terfokus pada kata kurikulumnya. Padahal itu awal ke kurikulum adalah naskah akademiknya. Apa yang sudah dikatakan Ibu Catherine itu benar. Ada 5 sumber penyusunan kurikulum. Baik, untuk selanjutnya, terima kasih banyak Ibu Catherine. Kita akan tetap berbincang-bincang di ruang virtual ini. Makasih, Bu saling berbagi. Ya, terima kasih juga Ibu, yang baik dan cantik juga. Kita lanjut kepada Ibu Heni. Boleh, Bu? Kita mau lihat sudah sejauh mana naskah akademik yang dibuat oleh Santo Rafael beserta timnya. Yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Tayo kita yang amazing. Silakan Ibu Heni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari SMP Katolik Santo Rafael akan membagi apa yang sudah kami buat. Naskah akademiknya memang terus terang hari Jumat kemarin ya baru sedikit ya persiapannya, hanya garis-garis besar. Nah, jadi kami sudah buat, mudah-mudahan ini ya, walaupun masih jauh dari sempurna, mudah-mudahan ini sudah mengarah pada naskah akademik yang sebenarnya. Terima kasih, saya nanti akan bergantian ya dengan instruktur Pak Hermandien. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ada beberapa poin langkah-langkah dalam menuliskan naskah akademik. Yang pertama, tentu berdasarkan latar belakang, sejarah maupun keadaan sekolah atau sadar pasar. Kemudian ada nilai keutamaan yayasan, nilai keutamaan budaya maupun nilai keutamaan pelindung. Nah ini, ya ini yang pertama ada latar belakang sejarah sekolah, ya, SMP Katolik Santo Rafael yang sebenarnya berdiri tanggal 22 Desember tahun 47 di Tomohon. Jadi namanya masih nama SMP RK2 bersubsidi, ya, merupakan SMP swasta pertama di Manado. Nah, didirikan oleh Misi Katolik sebagai wujud kerasulan gereja di bidang pendidikan. Nah, ini sudah tercantum dalam statuta keuskupan, nanti boleh dibaca. Nah, kepala sekolah SMP RK2 bersubsidi yang pertama adalah Bapak M. Palar. Nah, pada tahun 69, sekolah ini berpindah ke Manado, tapi masih menggunakan nama SMP RK2 bersubsidi, di mana lokasinya di Jalan Gereja Santo Yosep sampai sekarang ini. Perintis dan penggagasnya adalah Bapak Dr. Andes Renwarin yang menjadi kepala sekolah pertama ketika sekolah ini sudah berada di Manado. Kemudian seiring dengan itu, di samping SMP RK2, ada juga SMP Petang, yang masuk sekolahnya sesudah SMP RK2 bersubsidi masuk. Jadi pagi, nanti siangnya ada SMP Petang. Nah, itu ada kepala sekolahnya, Bapak Utagaul, kemudian Bapak Lambe. Tapi akhirnya kemudian SMP ini ditutup. Nah, ada filial-filial SMP ini, ya beberapa SMP di Manado termasuk SMP Mikael yang sekarang. Ya, kemudian akhirnya pada tanggal 18 Juli tahun 85 SMP RK2 bersubsidi menjadi atau berganti nama menjadi SMP Katolik Santo Rafael Manado. Ini ada beberapa kepala sekolahnya,
mulai dari Bapak Palar, Bapak Jumani, Bapak Renwarin, Bapak Kapoyos, Bapak Motulo, Bapak Hutagaol, Bapak Moninka, Bapak Turang, dan yang terakhir Ibu. Jadi Bapak-bapak, kemudian saya Ibu, ya sampai sekarang. Nah itu sedikit sejarah, kemudian letak geografisnya, ini boleh dilihat ya. Ini sudah pernah kami sampaikan pada waktu lalu, letak geografisnya, kemudian berbatasan dengan daerah-daerah atau area perdagangan, kemudian dengan PLN, dengan Polda, kemudian rumah sakit, ya, pemukiman. Nah, kami menyadari atau dengan area-area itu merupakan tempat yang strategis yang dapat mendukung kegiatan belajar di tempat kami. Ya. Nah, ini ada pemetaan kebutuhan dasar di SMP Katolik Santo Rafael. Yang pertama kantor PLN, di mana tawaran ini boleh kami kembangkan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan di bidang IPA dan teknologi, kemudian penyediaan sumber daya manusia dan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan sampai magister. Jadi kami sudah ada 2 guru yang master, kemudian ada sarana lab IPA yang cukup memadai. Nah, selain itu juga dekat dengan kami ada perguruan tinggi, ada 2 ya. Yang pertama UTSU, jadi Universitas Teknologi Sulawesi Utara yang seatap dengan kami. Jadi tempat kuliah mereka juga ada di tempat kami SMP Rafael. Kemudian ada UNSRAT atau Universitas Samratulangi. Ya, jaraknya kurang lebih 550 meter dari sekolah kami. Ya, keberadaan kedua lembaga ini memberikan inspirasi bagi kami, bahkan generasi muda, anak-anak, untuk mengembangkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, baik di bidang hukum, sosial, kesehatan, budaya, iptek, sehingga kami perlu meningkatkan mutu pendidikan serta pembinaan yang terpadu dari berbagai aspek baik kerohanian, moral, seni budaya, serta peningkatan kesehatan. Kemudian ada juga rumah sakit, ada 2 rumah sakit yang dekat, yaitu Rumah Sakit Provinsi Daerah Sulut dan Rumah Sakit Bayangkara. Nah, itu merupakan tantangan bagi kami untuk lebih meningkatkan pola hidup sehat, antara lain dengan menanamkan budaya bersih diri dan bersih lingkungan, dengan pembiasaan mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan toilet sesudah digunakan, membersihkan ruang kelas dan lingkungan, serta rajin berolahraga. Kemudian ada kantor Polda, ya, Polda Sulut. Dari kedisiplinan, ketaatan, dan keberanian yang tampak dalam aktivitas di Polda ini dapat memotivasi siswa-siswa untuk melaksanakannya dalam kegiatan kesehariannya. Jadi kedisiplinan mereka, ketaatan, bahkan keberanian, sehingga boleh menjadi cita-cita mereka juga. Ya. Kemudian ada Stadion Kelabat, ya, Stadion Kelabat, ya. Event-event olahraga yang dilaksanakan boleh memberikan gairah untuk mengembangkan bakat dan talenta di bidang olahraga. Nah, sekolah mendukung dengan fasilitas olahraga yang ada, seperti adanya lapangan basket, lapangan voli, bulu tangkis, dan memberikan kesempatan serta pelatihan melalui kegiatan ekskul. Serta juga ada lomba-lomba di tingkat sekolah yang dilaksanakan 2-3 kali dalam setahun. Kemudian di sekitar sekolah ada area perdagangan seperti Indomaret, kafe,
rumah-rumah makan, serta tempat-tempat kos. Kegiatan perdagangan ini dapat menginspirasi generasi muda mengembangkan bakat entrepreneur. Ya, melalui organisasi OSIS diadakan berbagai kegiatan seperti membuat kantin kejujuran, melakukan pencarian dana dengan menjual atau memamerkan cenderamata hasil karya dari siswa-siswi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penggalian nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti, keutamaan dari yayasan, saya rasa semua kami sama ya, di bawah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, ada 3 nilai inti ini: solidaritas, karitas, subsidiaritas. Kita tidak perlu bahas. Kemudian nilai inti sekolah, ya. Jadi sesuai dengan visi sekolah yang menjadi seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, ya. Nah itu, ya ini. Jadi menjadi seperti Kristus. Jadi tentu gambaran karakter dari lulusan SMP Katolik Santo Rafael kiranya merupakan gambaran daripada karakter Kristus. Ya, gambaran Injil itu, karakter pribadi Kristus itu dapat digambarkan yaitu pada sejak kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya menjadi model pendidikan di SMP Katolik Santo Rafael Manado. Kalau kelahirannya itu adalah sukacita, kemudian kematiannya itu adalah pengorbanan, dan kebangkitannya itu merupakan kemuliaan, ya, sukacita juga. Berikut, beriman. Beriman adalah, ya, ini adalah percaya pada Allah dan berserah diri seutuhnya pada kehendak Allah. Nah, jadi ini beriman, tentu anak-anak diajarkan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sendiri dengan tetap terus berdoa dan mengimani apa yang ia percayai dan yakini. Unggul, jadi lulusan yang unggul ya adalah lulusan yang mampu mencapai tingkat yang optimal dalam peningkatan kompetensi dan pencapaian hasil yang bermutu tinggi. Seseorang yang harus berupaya untuk menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri, memberdayakan sentra potensi dan keunikan yang ada padanya, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Bijaksana merupakan keutamaan pokok iman Kristiani. Ya. Peserta didik menjadi bijaksana artinya melatih untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan selalu memilih mana yang lebih baik dalam situasi apapun dengan menggunakan sarana yang tepat. Kemudian yang berikut, Pancasilais. Pancasilais itu ada 5 sila dalam Pancasila, boleh nanti dikembangkan. Kemudian kita tiba pada nilai keutamaan pelindung sekolah, yaitu Santo Rafael. Nilai keutamaannya yaitu penyembuh, ya, ini ada diangkat dari Alkitab juga ya, belas kasih, sederhana dan rendah hati, cinta kasih dan sukacita. Kemudian, nah itu, Malaikat Rafael yang selalu mendengarkan doa-doa orang-orang yang menderita karena sakit dan kekurangan, menyampaikan kepada Allah merupakan dasar nilai keutamaan kepedulian sekolah di dalam kegiatan proses belajar mengajar dan sikap keseharian. Bagi guru, peduli pada siswa untuk selalu mendengarkan kebutuhan-kebutuhan dari siswa untuk mendapatkan pengetahuan, peduli dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari siswa, serta peduli dengan hal lainnya dalam keseharian mereka sehingga dapat membentuk suatu atmosfer kehidupan akademik yang baik.
Nah, malaikat Rafael adalah malaikat yang selalu taat kepada Allah dengan belas kasih, kesederhanaan, rendah hati, dan cinta kasih merupakan sikap ketaatan yang dapat dijadikan nilai keutamaan. Keutamaan yang ketiga adalah kejujuran berdasarkan pada sifat hakikinya sebagai malaikat, yaitu utusan Allah yang mendengarkan, menolong, dan membawa kabar sukacita bagi manusia yang membutuhkannya. Itu nilai-nilai. Kemudian kondisi dan potensi masyarakat di SMP Katolik Santo Rafael Manado berdasarkan unsur budaya Kunchoro-Ningrat. Sulawesi Utara khususnya Kota Manado dikenal sebagai kota 1000 gereja, di mana masyarakat di Manado sebagian besar adalah penganut agama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Katolik dan lainnya, diangkat dari Makelo dan Budiman tahun 2010. Oleh karena itu, masyarakat Manado mengakui dan meyakini kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Jadi ini mungkin Kunchoro-Ningrat sistem religi, ya, sistem religi. Kemudian Sulawesi Utara terkenal dengan kota toleransi antar umat beragama dan menjadi keunggulan masyarakat Manado. Walaupun mayoritas masyarakat Manado adalah penganut agama Kristen, rasa toleransi terhadap keberadaan agama lain juga sangat tinggi. Jika diambil dari Sleman 2017. Kesenian, tari tradisional Maengket menjadi kesenian yang paling terkenal di Sulawesi Utara, di mana dalam tari Maengket menggambarkan wujud syukur masyarakat kepada Tuhan. Selain itu, wujud syukur masyarakat Sulut kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan melalui perayaan adat seperti adanya Hari Pengucapan Syukur. Jadi dari buku Pandaleke dan Maragani 2019. Jadi ini sistem kesenian, ya. Budaya Mapalus atau dikenal dengan gotong royong merupakan budaya yang sangat terkenal dan menonjol dalam masyarakat Sulawesi Utara dari Nismawati dan Groho 2021. Semboyan Sitou Timou Tumoutou menjadi prinsip hidup orang Minahasa yang dicetuskan oleh tokoh Minahasa dan juga pahlawan nasional, yaitu Dr. GSSJ Samratulangi. Prinsip Sitou Timou Tumoutou ini sebagai bentuk masyarakat papendangan yang berarti ajar atau masyarakat Minahasa itu adalah suatu masyarakat yang selalu ingin menimba ilmu dan pengetahuan atau saling membuat diri pandai. Jadi dari penulis Masinambau, Paat, dan Sondak 1991. Mata pencarian masyarakat sekitar sekolah berdasarkan data yang ada sekarang, ya, data sekolah jadi seperti ini, ya. Paling banyak adalah karyawan swasta, ya, 44%. Kami adalah karyawan swasta, kemudian diikuti dengan wira swasta, ya, 27%. Kemudian ini ASN 17%. Yang lainnya itu ya di bawah, ya, ada tukang, TNI Polri, honorer, petani, nelayan, juga rohaniawan, sopir. Ya. Jadi itu berdasarkan data yang diambil dari data sekolah. Kemudian analisis kebutuhan siswa. Ruang dan waktu, siswa membutuhkan waktu yang efisien untuk menuju ke sekolah. Ya, dilihat dari lokasi sekolah yang strategis, waktu yang ditempuh anak-anak ke sekolah sangat terjangkau. Jadi cukup dekat, ya, tidak ada yang anak yang tinggal terlalu jauh. Misalnya di Tomohon atau di mana tidak ada. Umumnya berada di dekat lokasi sekolah. Minat dan bakat. Kegiatan pengembangan minat dan bakat di bidang seni. Jadi ada ekskul, seperti Maengket, Kolintang, Bintang Vokalia, dan GOR. Kalau di bidang olahraga ada ekskul basket, voli, dan baris berbaris, ya. Kalau fasilitas teknologi yang memadai, sekolah telah menyediakan fasilitas yang mendukung minat dan bakat di bidang teknologi seperti penyediaan WiFi. Jadi kami sudah ada yang WiFi 50 Mbps, ruang belajar komputer, ada Chromebook, dan kami juga menggunakan TV Bu untuk Heni, ya. kita Angelus boleh?
Oh iya, pending sedikit, kita Angelus bersama ya. Silakan. Ya, oke, baik, marilah kita berdoa. Doa malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu jadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, disilakan lanjut, Bu. Baik, terima kasih. Jadi ada fasilitas, sarana, jadi kami juga mulai menggunakan sarana TV ya untuk dalam proses belajar mengajar melalui aplikasi Smart View. Ya. Nah, kemudian perkembangan psikologis, siswa membutuhkan guru yang mampu mendidik, membina, mengajar, agar anak dapat berkarakter yang Pancasilais. Siswa membutuhkan pendampingan, perhatian, sapaan yang penuh kasih. Sekolah memiliki guru bimbingan dan konseling yang siap untuk mendampingi anak-anak yang membutuhkan bimbingan khusus. Siswa membutuhkan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, dan dapat berinteraksi sosial yang baik dengan sesama peserta didik lainnya. Jadi kami sudah menata lingkungan belajar sebaik mungkin seperti taman, pondok literasi, lingkungan yang kondusif. Siswa membutuhkan aktivitas yang biasa, yang merubah kebiasaan seperti budaya antri, budaya memberi salam, budaya gotong royong. Sekolah mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Siswa dilatih di dalam kelas dan lingkungan untuk bersikap tertib, rapi, dan sopan. Kemudian profil pelajar Pancasila, kita sudah tahu ada 6 profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan membentuk anak-anak didik kita menjadi pelajar yang profil Pancasila. Jadi kami menambahkan kompetensi abad 21 dan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ini cukup panjang ini Bu Lili, apakah harus dijelaskan ini? Di apa-apa Bu, Cukup panjang. yang intinya kalau misalnya bicara tentang kompetensi abad 21, kecakapan abad 21 iya. Intinya ya, pembelajaran abad 21 menuntut peserta didik dalam mengembangkan kecakapan, kemampuan, dan keterampilan sebagai modal untuk menghadapi tantangan di kehidupan global. Nah, jadi tentu dengan pembelajaran yang berpusat pada student center atau student center learning. Ya, abad digital karena teknologi sudah berkembang pesat. Nah, jadi ini. Oke, kemudian kita lanjut saja. Teologi pendidikan, di mana guru menjadi fasilitator, motivator, dan rekan kerja. Ke trilogi pendidikan, guru menjadi fasilitator,
motivator, dan rekan kerja yang dapat menolong anak didik menjadi mandiri. Mengemong, ya, itu yang. Nah, ini ada core value, tapi selanjutnya nanti dijelaskan atau dipaparkan oleh instruktur kami, ya. Kami so janjian begitu tadi. Nanti core value-nya bagi tugas. Nanti Pak Herman Dien akan memaparkannya. Disilakan Pak Herman. Pak Herman, silakan Pak, lanjut. Masih di mute itu speakernya Pak Herman. Silakan. Ya, masih di mute Speakernya kayaknya. dinyalakan dulu Bapak. Iya. Ya. Ya. Oke. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan. Dari core value yang diangkat oleh SMP Katolik Santo Rafael, yaitu pertama menjadi seperti Kristus. Keutamaan yang ditegaskan di situ yaitu kesederhanaan, pengorbanan, dan kemuliaan. Ada penjelasannya, Kristus yang lahir dalam kesederhanaan, berkorban dengan kematiannya, dan membebaskan manusia melalui kebangkitannya, menjadi cerminan warga sekolah dalam bersikap dan bertindak. Kemudian nilai profil Pancasila yang diangkat yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Indikator profil Pancasila yaitu pelajar Pancasila menunjukkan sikap sederhana baik dalam berpakaian, bertutur, kata, dan bertindak. Kemudian mampu mengedepankan kepentingan kelompok, menumbuhkan sikap rendah hati, dan memberikan kebaikan bagi sesama. Pelajar Pancasila menunjukkan sikap toleransi yang tinggi dan mampu merangkul sesama. Kemudian core value yang kedua yaitu beriman. Keutamanya beribadah, bersyukur, memberi teladan yang baik. Penjelasannya, mayoritas warga sekolah beragama Kristen, sehingga warga sekolah wajib mengamalkan kekristenannya dalam kehidupan sehari-hari dengan rajin beribadah, mensyukuri setiap apapun yang dikaruniakan Tuhan, sehingga mampu menjadi teladan baik bagi sesama, bahkan bagi mereka yang non-Kristen. Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri. Indikatornya, memahami ajaran agama yang dianutnya dan menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, mengakui dan meyakini kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Oleh karena itu, pelajar Pancasila mampu mensyukuri tubuh dan apapun yang ada pada dirinya untuk menciptakan sikap sederhana dalam berperilaku serta mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Kemudian, pelajar Pancasila bertanggung jawab secara mandiri atas perkembangan keimanannya untuk menjadi teladan yang baik bagi sesama. Kemudian core value yang berikut yaitu unggul. Penjelasannya, maaf. Keutamaan yang diangkat yaitu tekad yang kuat, bertanggung jawab, belajar, dan berprestasi. Penjelasannya, latar belakang masyarakat sekitar sekolah bermata pencarian sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, dan wirausaha yang membutuhkan tekad yang kuat dan bertanggung jawab untuk mendapatkan dan melaksanakan tugas serta menuntut adanya prestasi dan karya yang unggul. Profil Pancasila yang ditegaskan yaitu bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Indikator
warga sekolah mampu mendayagunakan informasi dan kemampuan yang dimiliki secara profesional untuk mengerjakan setiap tugas sampai tuntas dan mengembangkannya. Indikator berikut, warga sekolah bertanggung jawab secara mandiri terhadap setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah diembankan. Kemudian indikator selanjutnya, pelajar Pancasila bertanggung jawab secara mandiri untuk menentukan arah proses pembelajaran dan hasil belajarnya. Indikator berikut, pelajar Pancasila mampu menghasilkan karya-karya orisinal dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar, baik kerajinan tangan dan lain sebagainya. Misalnya, sekolah kami sedang membudidayakan tanaman lidah buaya untuk membuat produk-produk olahannya. Kemudian core value yang berikut itu bijaksana. Ya, keutamannya cakap, sopan, santun. Penjelasannya, sekolah berada di lingkungan pemukiman warga yang ramai sehingga untuk menarik minat dan perhatian warga sekitar, sekolah memberikan pelayanan yang ramah, sopan, santun, dan cakap. Kemudian profil Pancasila yang diangkat yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global. Indikator yaitu warga sekolah menyadari dirinya sebagai bagian dari masyarakat Kristen yang meneladani Kristus dalam bersikap dan berperilaku dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Indikator berikut, pelajar Pancasila menunjukkan keteladanan imannya dalam berperilaku sopan dan santun kepada sesama. Selanjutnya, indikator yang lain yaitu pelajar Pancasila menyadari berbagai perbedaan latar belakang sehingga mampu berinteraksi dan berkomunikasi interkultural dengan bertoleransi, dengan bijaksana dalam bertutur dan bertindak. Kemudian core value yang berikut yaitu Pancasilais. Keutamaannya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, toleransi, dan keadilan. Penjelasannya, mayoritas warga sekolah beragama Kristen namun mampu menjaga toleransi dan keberadaan agama dan kepercayaan yang berbeda, misalnya warga sekolah. Kemudian profil Pancasila yang diangkat yaitu berkebinekaan global. Indikatornya, membangun warga sekolah yang saling menghormati dan menghargai sehingga terjalin hubungan yang harmonis dalam proses pembelajaran. Indikator berikut, bersikap terbuka dan mampu menerima segala perbedaan suku, agama, ras, golongan, status, dan etnis yang tercermin dari cara berpikir, cara bersikap, dan bertutur. Dan selanjutnya indikator yaitu semangat, core value dari semangat pelindung sekolah yaitu Santo Rafael. Keutamaannya itu peduli dalam kurung penyembuh. Penjelasan, keteladanan Santo Rafael diambil dari kitab Tobit, di mana Santo Rafael menampilkan diri sebagai penyembuh pikiran, tubuh, dan roh, menumbuhkan sikap peduli, jujur, dan taat terhadap warga sekolah. Profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global. Indikator, pelajar Pancasila mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk bersikap jujur dan disiplin dalam bersikap dan bertindak. Pelajar Pancasila menunjukkan sikap kepedulian kepada sesama dan memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, misalnya masyarakat sekitar yang terdampak bencana banjir. Kemudian juga ada keutamaan berikut yaitu ketaatan dalam kurung belas kasih, rendah hati, cinta kasih, dan sukacita. Penjelasannya, malaikat Rafael adalah malaikat yang selalu taat kepada Allah dengan belas kasih, kesederhanaan, rendah hati, dan cinta kasih. Profil Pancasila yang diangkat yaitu berkebinekaan global dan gotong royong. Memperhatikan hak asasi manusia dengan tidak melakukan perundungan, sewenang-wenang, dan kekerasan fisik dan psikis, yaitu indikatornya. Kemudian indikator berikut yaitu saling memaafkan pada saat terjadi kesalahpahaman. Kemudian juga keutamaan yang diangkat dari Santo Pelindung yaitu jujur. Penjelasannya, sifat hakikinya sebagai malaikat yaitu utusan Allah
yang mendengarkan, menolong, dan membawa kabar sukacita bagi manusia yang membutuhkannya. Kemudian profil Pancasila yang diangkat yaitu nilainya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis. Indikatornya berani mengakui kesalahan, saling percaya, dan memiliki komitmen. Kemudian unsur atau nilai budaya, core value dari nilai budaya, keutamaan yang diangkat itu Mapalus dan semboyan dari Bapak Samratulangi, Sitou Timou Tou. Penjelasannya, filosofi kebudayaan daerah yang harus dipertahankan, digali, dan diaplikasikan oleh warga sekolah untuk mampu bekerja sama dan saling membantu, dan membagikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki kepada sesama untuk kemajuan bersama. Profil Pancasila yang diangkat yaitu gotong royong. Indikatornya, pelajar Pancasila menunjukkan sikap saling membantu, berkolaborasi, dan memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya tradisional melalui tari dan musik daerah seperti tari maengket, katrili, musik, dan kolintang. Juga indikator lain yaitu pelajar Pancasila mampu membagikan dan menerapkan ilmu dan keterampilan yang dia peroleh untuk memajukan diri sendiri dan sesama demi kepentingan bersama. Itu tentang core value. Kemudian visi dan misi sekolah. Visi sekolah, visi SMP Katolik Santo Rafael Manado yaitu membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais berdasarkan semangat Santo Rafael. Misi SMP Katolik Santo Rafael pertama mewujudkan religiusitas dalam diri warga sekolah sehingga kehidupan beriman dan persaudaraan sejati semakin berkembang. Kemudian kedua, menciptakan sumber daya manusia yang berwawasan iptek. Ketiga, menciptakan sekolah sehat, bersih, dan nyaman. 4, meningkatkan keikutsertaan warga sekolah dalam kegiatan masyarakat peduli lingkungan. Kemudian slogan sekolah, disiplin dalam berperilaku, kreatif dalam berkarya. Dan moto sekolahnya adalah dengan beriman pada Tuhan, terus maju dan berprestasi. Demikian Bapak Ibu moderator Ibu Lili, melanjutkan presentasi dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Lili. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ini Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolahnya sudah mempresentasikan apa yang sudah dirancang untuk ditetapkan sebagai naskah akademik sekolah. Kalau saya melihat ada perbedaan dengan sekolah sebelumnya, di mana sudah ada indikator dari core value, baru profil Pancasila, pelajar Pancasila dengan indikator-indikator yang ada. Tentunya ke depan akan dikembangkan lebih lagi. Karena saya melihat beberapa waktu yang lalu dari yayasan yang lain juga banyak sekali indikator yang mereka buat dari nilai-nilai indikator yang ada, baik core value maupun profil pelajar Pancasilanya. Dan benar sekali sudah digabungkan dengan kecakapan abad 21. Itu yang selalu diingatkan kepada kita semua. Baru sudah ada slogan sekolah. Kami juga, sekolah kami, Gonzaga, terakhir kemarin membentuk satu slogan diambil dari core value. Kami bentuk namanya solid berkreasi. Jadi ada solidaritas, digabunglah sehingga kami berupaya mencari satu kata yang mudah disebut dan mudah diingat, tapi ternyata jadinya dua kata. Solid berkreasi, tapi kata solid berkreasi itu adalah paparan dari nilai-nilai inti yang sudah kami ambil dari yayasan maupun nilai inti sekolah, sehingga kami mudah untuk mengingatnya. Terima kasih banyak. Sampai pada moto sekolah ya Pak Herman ya. Hebat. Ya. Baik, sebelum kita menanggapi bersama, kita lanjut ke sekolah berikutnya dulu ya. Ke Ujung Bitung ya, di Bitung dari SMP Katolik SMP Katolik Don Bosco. Ya, Don Bosco. Kepada Bapak Fransiskus ya.
Pak Fransiskus, kita dengarkan dulu paparan dari Pak Fransiskus dari SMP Katolik Don Bosco Bitung. Supaya kita berdiskusi bersama untuk dua sekolah yang baru mempresentasikan naskah akademiknya. Dengan tujuannya untuk saling menambah, melengkapi. Seperti kata Ibu Dasi, tidak ada yang salah dari naskah akademik sekolah kita masing-masing, karena itu adalah ciri khas dari sekolah kita. Sebagai acuan untuk penyusunan kurikulum unggul dari masing-masing sekolah. Bagaimana Pak Fransiskus? Halo Ibu Lili, dapat dengar? Ya, bisa Pak, Ya. Silakan Pak untuk memaparkan Ya, terima kasih. naskah akademiknya. Silakan Pak Fransiskus. Untuk ini saya juga minta maaf Ibu Lili, saya tidak bisa presentasi di laptop saya karena ini jaringan sering keluar, makanya saya hanya lewat HP Android saja. Memang naskah yang kami sudah presentasi pada tanggal 17 yang lalu itu belum begitu banyak perubahan. Tapi kami juga boleh akan menggambarkan sedikit di sini, menambahkan sedikit. Di dalam pengembangan kurikulum SMP Katolik Don Bosco Bitung ini, kami juga mengambil bagian-bagian yang menurut para ahli, ya, bagian-bagian yang mana yang boleh kami tambahkan di sini. Ada beberapa ahli yang boleh kami gunakan sebagai acuan atau sebagai referensinya. Sebagai bagian yang kami ambil dari ahli, ada yang menurut Daud Yusuf itu ada 3 sumber nilai. Ada 3 sumber nilai yang berada pada masyarakat itu sendiri. Yang pertama adalah logika, kedua adalah estetika, dan ketiga adalah pengetahuan atau aspek emosi. Nah, dalam penalaran dan etika ini berkaitan juga dengan aspek-aspek nilai yang ada. Berikut kebudayaan yang maksud dalam nilai-nilai itu bersumber pada logika itu sendiri atau pikiran, sehingga dapat mengakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya merupakan hasil kebudayaan manusia itu sendiri. Maka kehidupan manusia semakin luas, juga semakin meningkat, sehingga tuntunan hidup pun semakin baik. Itu yang pertama yang kami ambil dari ahli menurut Daud Yusuf. Yang kedua menurut Peter of Olivia. Pada tahun 1992, dia mengemukakan bahwa prinsip pengembangan kurikulum ada suatu sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang mengangkat tentang keyakinan masyarakat, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita melihat di Sulawesi Utara ini, yang cocok ada Dr. Samratulangi, ada juga Walanda Maramis, ya. Sebagai budayawan yang ada di Sulawesi Utara. Berikut hasil karya budaya-budaya di Sulawesi Utara, ada tari maengket, ada tabasaran, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut yang dikemukakan oleh Olivio itu tentang kurikulum yang menyangkut keyakinan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Itu yang kami tambahkan yang sekarang ini. Berikut ada juga sumber non ilmiah yang
yang berasal dari sifat-sifat dunia itu sendiri, seperti legenda, cerita rakyat, mitos, dan sebagainya. Nah, di dalam memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya, kami juga mengangkat unsur-unsur budaya dari Kuncoro Ningrat itu sendiri. Nah, yang kondisi yang kami lalui bersama sampai sekarang ini sesuai dengan kondisi sekolah kami, menurut budayawan dari Kuncoro Ningrat ini adalah kondisi yang terdapat pada lembaga pendidikan SMP Katolik Don Bosco Bitung, unsur bahasa itu ada dalam kehidupan kami hari-hari karena guru dan siswa menunjukkan beragam bahasa. Di antaranya adalah bahasa Minahasa itu sendiri, bahasa Sangir, ada bahasa Talaut, ada bahasa Toraja, ada bahasa Jawa, ada juga bahasa Gorontalo, dan bahasa Batak. Nah, untuk pengetahuan, sekolah mengacu juga pada komponen dalam kurikulum yang akan dicapai, yaitu tentang isi materi itu sendiri. Ya, di dalamnya mengenai bagaimana pengalaman belajar peserta didik lewat proses pembelajaran sampai selesai. Yang berikut, sistem organisasi kemasyarakatan. Sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, sangat peduli dengan peristiwa alam yang terjadi. Nah, sehingga warga masyarakat, khususnya warga sekolah ini, kami sama-sama mengkontribusikan atau membantu bagi mereka yang kena dampak. Seperti bencana alam, banjir, tanah longsor, yang kami sudah salurkan beberapa kali di akhir-akhir yang baru-baru itu kami sudah salurkan lewat pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Berikut, sebagai kota paling timur di Sulawesi Utara, Bitung juga itu dikenal sebagai kota pelabuhan internasional dengan potensi yang sangat baik, baik di sektor pariwisata, di sektor perikanan, bahari, maupun sektor potensial yang lainnya. Nah, ini menjadi titik tepat dalam membangun ekonomi digital yang holistik. Itu juga Kota Bitung merupakan suatu kawasan ekonomi khusus atau disingkat dengan KEK. Nah, dalam kawasan ekonomi khusus ini, Bitung terletak atau daerah KEK ini terletak di Kecamatan Matuari, memiliki luas lahan 534 hektar. Ini yang terdiri dari 3 zona, yaitu zona industri, zona logistik, dan zona pengolahan ekspor. Jadi karena Bitung adalah kota industri, juga kota pelabuhan, ya. Di sini banyak pabrik-pabrik yang memproduksikan beberapa produk. Produksi ikan cakalang yang melimpah merupakan andil keberadaan Kota Bitung. Selain dijuluki sebagai kota cakalang, juga Bitung dijuluki sebagai kota 3 dimensi, yaitu pusat industri, pusat pelabuhan internasional bagian timur, dan sebagai kota wisata. Nah, untuk sistem mata pencarian hidup, ini sangat bervariasi. Dari melihat data yang ada beberapa mata pencarian yang ada di para orang tua siswa. Ada sebagai nelayan, ada sebagai aparatur sipil negara atau SN, ada sebagai wira swasta, ada juga sebagai wirausaha dan serta TNI Polri. Berikut juga sebagai kegiatan-kegiatan religius atau keagamaan. Nah, ini SMP Don Bosco Bitung sebagai
sekolah yang di bawah pelindung Santo Yohanes Bosco sangat mengedepankan nilai-nilai keutamaan, yaitu kebaikan hati, kelemah lembutan, sederhanaan, belas kasih, dan tulus. Nah, ini diaplikasikan dengan setiap hari sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran ada kegiatan peribadatan. Berikut melaksanakan pimpinan iman dalam bentuk rekoleksi itu dilaksanakan saat masa prapaskah dan juga masa Advent. Melaksanakan tugas liturgi di gereja pusat paroki di dalam 1 tahun sekali atau sesuai dengan jadwal yang akan diberikan. Selain itu juga ada kegiatan ekstra yang kami sudah lakukan bersama, yaitu kegiatan kesenian, musik kulintang, tari maengket, kabasaran, dan lain-lain. Berikut nilai-nilai core value atau nilai-nilai inti menjadi juga sebagai nilai keutamaan dari sekolah SMP Don Bosco Bitung sebagai pelindung kami Santo Yohanes Bosco. Ini adalah spiritualitas Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado. Ada 3, karitas, solidaritas, subsidiaritas. Sebagai pelindung, spiritualitas pelindung, Yohanes Bosco adalah seorang pengajar dan juga sebagai pendidik. Dia sangat membantu anak-anak muda yang terlantar dan miskin, membimbing anak-anak agar tahu membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Ia juga seorang pengkhotbah dan penulis. Ia memiliki kebaikan hati, kelemah lembutan, sederhanaan, belas kasih yang tulus. Sehingga peserta didik diharapkan mampu juga menemukan Tuhan di dalam hal-hal kecil dan sederhana, kuat dan penuh semangat. Penjabaran nilai-nilai inti dalam persekolahan pendidikan Katolik Uskupan Manado, kalau ini SMP Don Bosco Bitung, dapat dijabarkan. Yang pertama, mampu bersyukur. Apel pagi dan ibadah bersama itu dipimpin oleh siswa setiap hari, mulai hari Senin sampai Kamis, dan hari Jumat dipimpin oleh guru agama. Mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan doa pendek atau juga tanda salib. Melaksanakan kegiatan pimpinan iman, yaitu dalam bentuk rekoleksi kepada siswa dan kepada guru atau pegawai 2 kali setahun di masa prapaskah dan masa Advent. Melaksanakan kegiatan tugas liturgi dan penjabaran nilai inti ini juga kami jabarkan di nilai inti dalam RPP. Kedua, nilai inti jujur. Kejujuran kami masukkan juga di dalam nilai inti di dalam RPP. Keteladanan dari warga sekolah dilaksanakan dalam setiap hari, yaitu sikap jujur. Begitu juga dalam kegiatan pemilihan OSIS dan latihan dasar kepemimpinan OSIS. Ketiga, penjabaran nilai inti rendah hati. Nilai inti rendah hati diintegrasikan nilai ini dalam RPP. Kemudian keteladanan dari warga sekolah setiap hari. Kegiatan inti ekstrakurikuler yaitu wajib adalah prapaskah. Nilai ini yang keempat, menghargai sesama makhluk lain. Dalam kegiatan setiap hari, kami membiasakan budaya 5S. Senyum, sapa,
salam sopan santun. Kami membiasakan juga pembelajaran ini di luar kelas, yaitu kami melihat keadaan luar sesuai dengan hubungannya dengan mata pelajaran. Kami mengunjungi tempat-tempat industri pengolahan ikan, tempat-tempat yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam, dan kami juga membentuk kelompok atau kader adiwiyata. Berikut, membiasakan budaya lisah, lihat sampah, ambil. Dan berikut kami juga memasukkan kegiatan menghargai sesama makhluk lain ini dalam bentuk membuat kebun sekolah, menata ruang terbuka, pengomposan, dan greenhouse. Melibatkan siswa dalam pengolahan bank sampah dan mengintegrasikan nilai inti dalam RPP. Penyebaran nilai inti yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Upacara bendera setiap hari Senin atau hari-hari besar nasional. Penghormatan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila pada apel pagi setiap hari Senin. Integrasikan ini di nilai inti dalam RPP. Dan juga kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. Cinta tanah air juga kami kembangkan dalam suka membantu antar warga. Penggalangan bantuan dalam bentuk sembako warga yang kena bencana. Melakukan kunjungan doa bagi siswa yang berduka, siswa yang sakit atau guru yang sakit, atau yang berhari ulang tahun. Kami juga melaksanakan bakti sosial di luar sekolah. Atau juga kami kunjungi panti-panti asuhan dan seminar-seminar agar senantiasa peserta didik bisa mendapatkan motivasi yang khususnya beragama Katolik boleh menjadi seorang imam. Kami juga mengintegrasikan nilai inti di dalam RPP. Penjabaran nilai inti yang keenam, suka belajar dan mengembangkan diri. Diintegrasikan nilai inti ini dalam RPP, dan kegiatan ini juga ada hubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler pilihan, yaitu Palang Merah Remaja. Pembinaan siswa di bidang seni, Polintang, Maingket, Kebasaran. Pembinaan siswa di bidang olahraga, basket dan voli. Karena dua kegiatan ekstra ini ada hubungan dengan lapangan yang ada, sehingga kami masukkan di sini adalah basket dan voli. Berikut pembinaan siswa di bidang literasi. Nah, mulai guru bahasa Indonesia, kami mengharapkan selalu dan mereka tetap ada majalah dinding setiap bulan, setiap semester. Mereka ada perubahan majalah dinding atau menulis cerita pendek atau cerpen. Pembinaan siswa di bidang sains ini kami juga sudah memotivasi siswa membuat karya ilmiah, karya tulis ilmiah, karya ilmiah remaja. Berikut juga kami sudah membuat pendampingan siswa dalam OSN, Olimpiade Siswa Nasional, dan juga Ki Hajar yang kami sudah laksanakan di sekolah kami. Berikut penjabaran nilai inti yang berikut kegiatan remedial dan pengayaan. Ini kami membuat latihan-latihan soal kegiatan-kegiatan inti di dalam kegiatan remedial dan pengayaan, khususnya ini pada kelas 9. Itu yang boleh kami
presentasikan pada saat ini, Bu Lili. Nanti kami ini menunggu perkembangan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Fransiskus. Karena saya melihat sepertinya teman-teman sekolah lain yang ada seharusnya di sesi ini belum bergabung. Jadi kita selesaikan seluruh sekolah dulu ya, karena tinggal dari Santa Teresia, ya. Baru kita berbincang-bincang bersama untuk saling melengkapi, ya kan ya? Ya. Oleh demikian, jadi kita lanjut saja langsung dengan Ibu Paula Rumondor dari SMP Katolik Santa Teresia. Kepada Ibu Paula, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Teman-teman kepala sekolah, teman-teman instruktur yang bergabung dalam virtual saat ini, Ibu Dasi yang menjadi MC kita pada hari ini. Iya, Ibu, selamat siang. Para narasumber yang kami hormati, baiklah, saya akan menyampaikan apa yang menjadi hasil kami dari SMP Katolik Santa Teresia Manado. Pertama-tama, saya mau memohon maaf karena mungkin apa yang akan kami sampaikan ini juga ya tidak mungkin selengkap dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kepala sekolah yang pembicara terdahulu. Namun dengan laporan kami saat ini, kami sangat mengharapkan kiranya teman-teman atau kita semua yang tergabung dalam pertemuan ini boleh memberikan masukan agar apa yang kami buat ini sekiranya masih kurang, itu boleh kita saling melengkapi. Saya akan menyampaikan sesuai apa yang dimintakan oleh narasumber pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, yakni Pak Heribertus, yang meminta kita untuk menyusun naskah akademik. Minggu yang lalu, saya boleh ulangi dalam pertemuan awal kita siang hari ini, yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kita beberapa hari yang lalu, tanggal 17 kemarin, yakni menyangkut analisa kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Kemudian nilai-nilai inti, core value dari SMP Katolik Santa Teresia Manado, naskah akademik, tujuan pendidikan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan, kemudian indikator pencapaian tujuan pendidikan, analisa kebutuhan, serta potensi. Jadi mungkin untuk saat ini, bertolak dari apa yang kami sudah sampaikan pada beberapa hari yang lalu, saat ini kami coba untuk menyusun naskah akademik yang mungkin saya hanya tunjukkan tapi tidak dibaca secara keseluruhan supaya kita masih punya waktu untuk sharing, berbincang-bincang untuk saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami. Baik, saya akan tampilkan.